Makan malam yang berantakan. Nao, Lexa, dan Alex memasuki toko, sedangkan Rina sudah mulai membereskan mainan yang berada di depan. "Kalian sudah kembali? Tidak membuat masalah kan?" tanya Rina sembari melangkah masuk dengan mainan yang dia pegang. "Iya, Mama besar, tidak membuat masalah, hanya ada kejadian kecil tadi," ucap Lexa sambil melenggang masuk. "Iya Rin, biasa si Lexa nabrak orang, tapi untungnya orangnya baik." Nao mendekat ke arah Rina dan membantu membereskan mainan. "Ada saja kelakuan Lexa," ucap Rina. "Namanya juga anak kecil," timpal Nao. Setelah selesai dengan semua pekerjaan dan juga kecanggungan yang ada seharian ini, Alexo selalu menempel seperti lem perekat yang sangat susah dilepaskan. Kemudian mereka pulang. Mereka berempat telah sampai di kediaman Kennedy. Alexa sudah turun terlebih dahulu dan masuk ke dalam rumah. Sedangkan di dalam mobil, Alexo tidak bisa melepaskan tangannya dari Freya, membuat Freya merasa malu. "Tuan, Alexo, bisakah kamu melepaskan ini?" ucap Freya lembut memperlihatkan tangannya yang dipegang Alexo erat. Alexo melepaskan secara perlahan. Dia merasa tidak rela ketika ingin melepaskan tautan tangan sang istri. Ada perasaan yang tidak ingin ditinggalkan. "Aku hanya menginap 2 hari di sini, bukan menginap selamanya," ucapnya lembut sambil mengelus pipi Alexo. "Baiklah, tapi beri aku kompensasi," ucap Alexo dengan sedikit nada merajuk, namun ada seringai tipis di bibirnya yang tidak terlihat. Dia mengingat adegan panas di ruangan Freya membuatnya menginginkan kembali. Cup, satu kecupan lembut mendarat di pipi Alex. Meski merasa malu, Freya berusaha untuk menerima Alexo dan mulai membuka hatinya. "Tidak adil," lirik Alexo dengan seringainya lagi. "Aku ingin merasakannya lagi, bibir itu sungguh manis." "Ya ampun, kenapa aku seperti ABG yang sedang jatuh cinta begini sih?" batin Alexo. Banyak bunga yang keluar dari hatinya hari ini. Freya mengernyit bingung. Apa kompensasinya salah ataukah bagaimana? Freya tidak mengerti. "Sebelah sini belum," ucap Alexo. Di akhir dia menempelkan telunjuknya di bibirnya. Seketika membuat Freya merona sekaligus panas dan mengingat kejadian sebelumnya. "Ya ampun, kenapa dadaku merasa mau meledak begini sih?" batin Freya. "Tutup matamu, aku malu," ucap Freya malu-malu. Setelah itu Alex menutup matanya dengan patuh seperti seorang anak kecil yang patuh ketika diperintah. Cup, Freya menempelkan bibirnya ke bibir Alex sekilas. Kemudian Freya langsung berlari keluar mobil dengan menahan malu serta wajahnya yang sudah merah. Sedangkan Alexo terkekeh dengan tingkah Freya yang malu-malu dan terlihat cantik. "Tunggu, lain kali tidak akan aku lepaskan," batin Alexo. Kemudian Alexo menjalankan mobilnya pulang. Freya memasuki kamarnya masih dengan wajah yang bersemu merah, mengingat tadi dirinya mengikuti perkataan Alex sang suami. "Astagfirullah, tidak dosa kan? Sekarang dia kan suamiku." Freya menelungkupkan dirinya di kasur, sungguh malu karena baru pertama kalinya dia mencium seorang laki-laki selain ayah dan Alex anaknya. Apalagi dia sendiri yang mencium Alex. Mengingat itu, Freya menggelengkan kepala untuk mengusir bayangan Alexo. Tidak berapa lama kemudian, Freya masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah selesai, Freya keluar kamar menuju dapur. Kemudian seperti biasa dia memasak untuk makan malam. Setelah selesai, Freya menata makanan di meja makan. Dengan angkuh, Weni dan Wina datang langsung duduk di kursi meja makan. Sedangkan Alex dan Lexa dan Pratama datang bersama, kemudian mereka duduk ke tempat masing-masing seperti biasa. Freya duduk dan mereka memulai makan malam bersama. Hanya suara dentingan sendok yang saling berdenting. Di pertengahan makan, Weni menghentikan makanannya dengan nada ketus dan tatapan kesal pada Freya. "Freya, kamu seharusnya ikut suamimu di sini, bukan tempatmu," kata Weni. "Lalu, santai Freya. Seharusnya kamu pergi sana, bawa anak-anakmu itu dari rumah ini."
Aku hanya menginap di sini karena aku merindukan ayahku. Apa maksudmu aku tidak boleh berada di sini? Ucap pria. Dasar perempuan tidak tahu sopan santun. Kakak itu sudah menikah, mana boleh tinggal di sini, timpal Wina. Heh, kamu itu bukan adikku, jadi jangan ikut campur, kamu hanya orang asing di sini. Alex Lexa sudah sangat kesal dengan kedua ular itu. Mereka berhenti makan dan berlalu kembali ke kamar. Sedangkan Pratama meski tetap diam, menyaksikan perdebatan ketiganya dengan perasaan yang juga sedari tadi dia tahan. Dan juga tidak ada hubungannya ketika kita menikah tidak boleh menginap di rumah orang tua kita. Sambil melirik keduanya, pria lanjut berbicara. Ya mana mungkin Anda tahu sedangkan Anda saja tidak mempunyai orang tua. Cecar pria, dia sudah tidak bisa berbicara lembut ketika menghadapi kedua orang yang berada di depannya. Kamu sama seperti ibumu, wanita murahan dan tidak tahu diri. Tanpa sadar, Weni mengucapkan kata pedas dan menusuk. Pria berdiri sambil menggebrak meja. Brak. Berani sekali mulut kotormu menghina ibuku. Amarah pria memuncak. Bukankah dirimu yang murahan? Merebut ayahku dari ibuku, kalau bukan karena dirimu mungkin kami sudah bahagia. Marah pria. Oh, atau mungkin ibu meninggal karena dirimu? Aku akan menyelidiki semuanya, lihat saja nanti. Kalau sampai kamu ada sangkut pautnya dengan kematian ibu, lihat saja nanti, aku akan membalas semuanya. Amarah yang semakin memuncak, terkilat kebencian di mata pria. Kemudian dia pergi dari meja makan. Pratama mendengar ucapan pria. Bukan tidak mungkin kematian itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Sedangkan Weni dan Wina juga menegang dan ekspresinya sangat gelisah. Itu juga terlihat oleh Pratama. Makan malam yang tenang menjadi berantakan. Telepon rindu. Kalian berdua ikut kerja ke ruangan kerja sekarang, ucap Pratama dingin. Weni dan Wina sudah ketar-ketir, mereka melangkah dengan kegelisahan masing-masing. Wina memang tidak tahu tentang masalah ibu pria, dia hanya mendengar cerita dari ibunya. Tapi itu juga cukup membuatnya takut menghadapi ayahnya yang sangat baik itu. Lebih tepatnya, ayah tirinya bukan ayah kandungnya yang sangat kasar dan juga seenaknya sendiri. Ceklek. Keduanya masuk sambil menunduk. Pratama meletakkan file yang dia baca sebelumnya, melirik ke arah dua orang yang sudah berada di depannya. Dengan tatapan dingin yang menusuk, Pratama melihat keduanya yang menunduk. Duduk, titah Pratama dengan suara dingin. Mereka berdua pun duduk dengan gemetar dan juga bingung. Kenapa pria brengsek ini bisa sehat? Apakah rencanaku gagal? Tidak mungkin, tapi jika dia sudah tahu bisa gawat, tidak. Batin Weni sambil meremas ujung bajunya. Apa ia tahu sesuatu sehingga dia memanggil ke ruangan kerjanya? Karena setauku tidak ada yang boleh masuk ke ruangan ini kecuali sudah dapat izin dari ayah. Batin Wina bingung sekaligus takut. Saya tahu kalian sedang mengumpat. Kalian pikir saya tidak tahu apa rencana kalian selama ini? Tekan Pratama. Weni dan Wina menegang mendengar ucapan Pratama sambil bernongak kaget. Apa maksud dari ucapan Pratama? Kenapa kaget? Aku sudah memberikan kalian kesempatan untuk memperbaiki diri, mengingat kalian adalah istri dan anakku, meski bukan anak kandungku. Dengan nada dingin dan menusuk. Ayah, ucap Wina. Jangan panggil aku ayah mulai saat ini, kamu bukan anakku. Wina tidak bisa menahan air matanya yang sudah mengalir. Kamu dan ibumu sama saja, kalian terlalu jahat dan serakah, padahal aku sudah menganggapmu anakku. Dan kau? Pratama menatap tajam Weni. Aku sudah berusaha menerimamu setelah pesan almarhum ibu pria. Aku tulus menerima kalian berdua, tapi apa yang kudapat dari ketulusanku? Kecamnya. Dengarkan dulu penjelasanku sayang, ucap Weni. Kali ini aku tidak akan tertipu lagi, bahkan aku sudah tahu apa yang kalian lakukan dengan makananku setiap hari. Dek, rupanya dia sudah tahu bagaimana ini. Batin Weni yang ketakutan. Kemasi barang-barang kalian sekarang dan pergi dari rumah ini. Beruntung aku masih baik tidak melaporkan kalian ke polisi. Jika tidak, pasti kalian sudah mendekam di penjara atas kejahatan kalian. Masih dengan nada dingin, sebenarnya Pratama tidak mau melakukan ini.
Tapi mengingat kelakuan mereka berdua, dia sudah tidak bisa bertoleransi lagi. "Ayah, aku mohon jangan usir aku dan ibu," ucap Wina sambil bersimpu di kaki Pratama sambil menangis terisak-isak, namun Pratama tidak bergeming. "Sayang, aku mohon maafkan kami, jangan usir kami. Kami tidak tahu mau pergi kemana," ucap Weni yang ikut bersimpu dan juga menangis, dirinya berpura-pura agar Pratama luluh. "Pergi?" Pratama mendorong keduanya sama persis ketika dia mendorong Preya dulu dan mengusirnya. "Jadi beginikah rasanya diusir? Sekarang aku tahu apa yang dirasakan Preya dulu," batin Wina. Di dalam kamar Preya menangis, dia berusaha menguatkan hatinya setiap kali mengingat sang ibu yang sudah berada di surga sana. Dan mengingat masa-masa bahagianya dengan ibu sambung dan ternyata itu hanya sandiwara yang dimainkan tidak tulus dari dalam hati. Preya masih dalam lamunannya dan tersadar setelah mendengar suara HP-nya yang berbunyi. Entah sejak kapan nama si penelpon itu bertulis Hani. Preya menautkan alisnya bingung karena dia tidak pernah merasa menulis nama kontak itu. Namun setelah diingat-ingat dia tersenyum sambil menghapus air matanya dan mengangkat telepon yang sedari tadi berbunyi berulang-ulang. "Halo?" Suara lembut Preya menggema di telinga Alex. "Hani, bisakah kamu pulang sekarang?" Suara Alex tercekat, dia merasa rindu berat padahal ini baru satu malam, bagaimana jika ada malam-malam lainnya? Hani, aku hanya menginap di rumah ayah selama 2 hari bukan 2 tahun, jadi bisakah bersabar?" Dengan nada lembut. "Memang seperti itu Hani, aku rindu makanya aku menelponmu. Ini dinamakan telepon rindu." "Lebih baik Hani tidur ya, aku janji nanti setelah pulang aku akan menuruti semua permintaanmu." "Benarkah? Semua permintaanku? Jadi kata itu tidak boleh ditarik kembali? Oke. Baik-baik, siap Hani." "Aku tidur dulu Hani, kalau ada apa-apa langsung telepon. Tadi juga aku belum bilang, nomorku sudah disimpan di HP-mu." "Iya, selamat malam Hani." "Selamat malam, jangan lupa mimpiin aku." Alex mematikan teleponnya. Preya merebahkan dirinya di atas kasur serta menatap langit-langit. Dia tersenyum dengan ucapan Alexo. "Telepon rindu katanya?" gumam Preya. Tersenyum dan mulai memejamkan matanya melupakan apa yang membuatnya bersedih. Di kamar lain, Alex dan Lexa melihat CCTV yang berada di ruangan kerja kakeknya. Mereka berdua tersenyum menyeringai melihat ekspresi kedua ular itu. "Beraninya kalian mengganggu Mommy," ucap Alex dingin dan masih dengan senyum seringainya. "Siapapun tidak boleh mengganggu ataupun menyakiti Mommy, termasuk kalian. Lihatlah ini, belum seberapa nanti kalian akan tahu setelah keluar dari rumah ini," ucap Lexa juga tersenyum menyeringai. "Apa rencana selanjutnya kak?" tanya Lexa yang menoleh ke arah Alex. "Tunggu saja besok, kakak ngantuk mau tidur. Ayo bereskan," lembut Alex pada Lexa. Mereka berdua kemudian membereskan semuanya dan mengembalikan ke tempat semula. Setelah itu mereka pun tidur karena tidak sabar dengan rencana besok.